warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita bicarakan mengenai proses keputusan pembelian untuk jasa, ya. Jadi materinya mengenai proses keputusan pembelian jasa. Proses keputusan pembelian jasa sebenarnya sama saja seperti halnya keputusan pemasaran tradisional. Ya, proses keputusan pemilihan jasa atau prodi di perguruan tinggi ini kita sadari bahwa perguruan tinggi itu adalah aktivitas yang menawarkan jasa kepada calon customer-nya, calon pelanggannya. Tentu kita mulai bahas dari apa itu jasa. Jasa didefinisikan segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Jasa bersifat tidak berwujud, tidak terpisahkan, bervariasi, dan mudah lenyap. Jadi jasa ini yang tawarkannya adalah manfaatnya. Manfaatnya yang diterima oleh pelanggan kita, oleh peserta didik, oleh mahasiswa. Ini aktivitas yang kita lakukan. Sehingga kalau kita lihat karakter jasa ini seperti ini, karakteristik jasa. Intangibility atau tidak berwujud, ini abstrak ya. Artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Jadi sebelum mengetahui sebuah lembaga pendidikan atau sebelum terdaftar di lembaga pendidikan tersebut, maka tidak mungkin kita bisa menggambarkan bagaimana jasa tersebut. Yang kedua, inseparability, tak terpisahkan. Jasa tidak dapat dipisahkan dari penyedia jasa. Artinya jasa itu pada umumnya diproduksi dan dikonsumsi bersamaan. Ini yang sulit dipisahkan itu. Dalam proses pendidikan, ya antara pupil dengan partisipan ini ya harus terus gitu ya, tidak bisa terpisah. Adapun pada kesempatan ini ya kita melalui media elektronik, media internet ya dengan Zoom ini. Yang ketiga, variability, bervariasi. Keluar jasa itu sulit distandarisir. Variasinya tinggi karena bergantung pada siapa, kapan, di mana, bagaimana menyajikannya. Jadi sangat bergantung pada siapa yang menyajikan, kapan menyajikan, di mana menyajikannya, bagaimana cara menyajikannya, bisa bervariasi. Ini variasi jasa itu. Perkuliahan, pembelajaran kan sangat bervariasi karena bergantung pada siapa. Walaupun sudah distandarisir dengan silabis, dengan SOP, dengan RPS, tetapi karena siapa yang menyajikan tentu berbeda. Yang keempat, perishability, mudah lenyap, tidak ada stok jasa, tidak bisa disimpan. Jasa itu tidak bisa disimpan. Jadi kalau tidak ada permintaan, maka kembali pada produsennya, ya, providernya. Ketika kena COVID, maka semua fasilitas tidak terpakai.
karena kita harus distancing ini kapasitas perishable. Makanya cenderung permintaannya musiman, tempat wisata, tempat rekreasi, hotel dan sebagainya. Ini perishable. Oke, nah industri jasa itu kalau diklasifikasikan mencakup 4 sektor. Sektor pemerintah misalnya, kantor pos, kantor pajak, kantor polisi, rumah sakit, pendidikan, bank, ya, yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga di bawah pemerintah. Sektor nirlaba swasta, pendidikan swasta misalnya seperti Universitas Pasundan, gitu ya. Sementara UPI adalah sektor pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Rumah sakit, yayasan-yayasan, ya. Sektor bisnis, ya, sektor bisnis, penerbangan, perbankan, hotel, asuransi, konsultan, real estate, dan lain sebagainya. Ini sektor bisnis. Dan terakhir adalah sektor skill, keahlian, ya, melekat pada individu atau orang tersebut, seperti akuntan, operator komputer, penasehat hukum, arsitek, dan lain sebagainya. Itu adalah dia sektor skill. Ya. Banyak dosen juga yang bekerja pada sektor skill sebagai expert di kantor-kantor konsultan. Nah, tingkat ini matrik profesi jasa dan klasifikasi jasa. Jadi ini menunjukkan tingkat intensitas tenaga kerja. Semakin atas artinya semakin banyak memerlukan tenaga kerja. Ini tingkat kustomisasinya. Nah, kalau kita lihat mesh service, ini seperti sekolah, dia memerlukan tenaga kerja banyak. Karena perlu guru, perlu dosen, gitu ya. Walaupun bagaimana dosen guru itu ya pendidikan itu tidak bisa dipisahkan dengan personalnya. Di sini rendah seperti di maskapai penerbangan, satu penerbangan hanya berapa orang saja. Profesional service ini jelas dia rendah. Ya, rendah kustomisasinya seperti dokter, konsultan. Service shop ini memerlukan tenaga kerja, rumah sakit, bengkel rendah, tapi dia rendah-rendah ya. Jadi kalau berdasarkan matrik ini ada empat matrik ini. Nah, macam-macam jasa ada personal service, misalnya barbershop, perias, dan lain sebagainya. Bisnis service, akuntan, notaris, jasa perdagangan. Profesional service, guru, dokter, pengacara. Financial service, bank, asuransi, sekuritas. Public utility, listrik, air minum, tol. Entertainment, misalnya olahraga, lawak, film, musik. Oke. Jadi pemasaran jasa itu atau service marketing itu adalah penggabungan antara sistem operasi dan sistem penyediaan jasa dengan media yang dipakai untuk mengkomunikasikan jasa kepada konsumen guna memenuhi kebutuhan dan keinginan ini. Jadi marketing itu ya tidak bisa dipisahkan antara operasional dan menyiapkan atau menjanjikan dan fasilitas ya yang disampaikan kepada konsumen. Bahkan sektor jasa itu adalah dikomunikasikan terlebih dahulu sebelum diproduksi atau dikonsumsi. Ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana tahap berikutnya adalah kita menyusun strategi pemasaran. Menyusun strategi pemasaran yang kita kenal dengan segmenting, target, dan position atau positioning, ini di sini tahap-tahapannya. Jadi tahap pertama
sebelum kita menetapkan segmentasi itu adalah dengan menganalisis konsumen, customer analysis. Ya, siapa pelanggan kita ini? Market attractiveness-nya bagaimana? Lihat jumlahnya, pertumbuhannya menguntungkan, trennya bagaimana, ya customer need-nya, ya bagaimana customer need-nya, more value benefit atau yang bagaimana, sehingga kita bisa menetapkan segmen tersebut yang akan kita pilih segmennya. Mau berdasarkan apa kita membuat segmentasi geografik, psikografik, behavioral segmentation. Jadi kita mengidentifikasi atribut dan service level yang dari segmen tersebut. Ini langkah pertama. Langkah kedua adalah kita melakukan analisis kompetitor analisis, current positioning, strength, weakness. Jadi posisi kita di mana, posisi pesaing bagaimana, keunggulan pesaing bagaimana, kelemahan pesaing bagaimana. Yang berikutnya adalah company analysis, current positioning, brand image, strength, weakness, value. Ini adalah mengenai internal kita bagaimana dari sisi SWOT-nya kita itu. Ya, dari sisi SWOT. Berdasarkan kompetitor analisis dan company analisis itulah maka kita akan memilih target segmen yang akan kita layani. Target segmen yang akan ya layani. Karena tadi kan sudah membuat segmennya, kelompok-kelompoknya. Maka kita selanjutnya adalah memilih mau yang mana yang akan kita layani. Biasanya yang sangat possible atau yang menguntungkan, yang berbeda dari kompetitor misalnya, gitu ya. Apakah kita akan pada fokus strategi atau pada seluruh pasar, gitu ya. Sehingga kita ingin memperoleh keuntungan atau kekhasan tersendiri, sehingga pada pilihan kita, ya setelah kita mempunyai pilihan target tertentu, maka articulate decide position in the market, ya menartikulasikan ini dari positioning must address attractiveness market. Jadi si perusahaan atau si organisasi ini harus dinyatakan, si perusahaan itu harus dideklar ya bahwa inilah market yang kita kuasai, inilah market yang akan memberikan jaminan yang secara berkesinambungan. Maka setelah kita menyusun STP ini, barulah kita menentukan marketing strategi and action plan-nya. Action plan itu dengan apa positioning strateginya nanti, maka diikuti dengan marketing mix-nya. Ya, the 7 of service marketing. Customer relationship management strateginya, service quality and productivity strateginya. Jadi ini adalah bauran pemasaran. Baru kita menyusun yang disebut action plan-nya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa untuk jasa itu tidak cukup lagi dengan 4P, tapi harus 7P. Ini adalah 4P utama. Yang pertama yang dasar, yang klasik, yaitu produk. Nah, produk ini nyangkut mengenai desain kualitas, teknologi, brand, layanan yang kesediaan. Yang kedua adalah price atau harga, strategi, daftar harga, diskon, tunjangan, periode pembayaran, syarat kredit, metode pembayaran. Jadi karena nyangkut mengenai seberapa besar biaya yang dikorbankan oleh customer untuk memperoleh jasa yang kita tawarkan. Promotion,
iklan ini ya, personal selling, sales promotion, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, tata kelola perusahaan, bentuk promosi lainnya atau promotion ini promosi. Place, tempat saluran, ini nyangkut mengenai distribusi, cakupan, kelas, lokasi, transportasi, logistik, e-commerce sekarang ini ya, marketplace ini mengenai place ini. Dan berikutnya tambahan yang ketiga ini yang terutama adalah untuk memenuhi bahwa kriteria kriteria jasa itu yang berbeda tadi bergantung siapa, di mana dan kapan gitu ya. Nah, ini tambahannya people. People ini nyangkut mengenai luas, bukan hanya diartikan sebagai orang saja, termasuk budaya bisnisnya, perekrutan, pelatihan, ya, keterlibatan, pengawasan, dukungan, ini adalah nyangkut people. Prosesnya adalah ini nyangkut mengenai organisasi, layanan inti, dan dukungannya ini, bagaimana proses interaktif antara si people dengan customer. Dan yang ketiga adalah physical evidence, bukti fisik, ya interior, eksterior, desain, kebersihan, mode dekorasi, akustik, bau, penampilan karyawan ini nyangkut mengenai physical evidence, gitu ya, tangibility-nya ini. Jadi dengan demikian maka bauran pemasaran jasa itu harus 7P minimalnya. Oke. Nah, segitiga pemasaran jasa. Ini perusahaan nih dalam konsep segitiga pemasaran jasa bahwa karyawan atau people itu konsepnya adalah dia itu sebagai customer. Customer internal di dalam sebuah organisasi. Ini customer eksternal pelanggan ini. Sehingga ada 3 pemasaran di dalam jasa itu. Ada internal marketing. Jadi apa internal marketing itu? Dari pihak perusahaan kepada karyawan ini. Jadi membuat produk, jasa yampaikan sesuai dengan yang dijanjikan. Ini yang akan menjanjikan. Ini komunikasi vertikal dan horizontal, ya, mulai dari rekrutmen sampai memotivasi itu adalah karyawan kita. Yang kedua adalah pemasaran eksternal atau mungkin dari mulai sini dulu, ya. Jadi pemasaran eksternal ini pemasaran yang sifatnya keluar organisasi, memberikan citra mengenai produk jasa yang ditawarkan, bentuk komunikasi, iklan, hubungan masyarakat, dan sebagainya itu adalah dari perusahaan kepada pelanggan. Dan yang ketiga adalah interaktif tadi. Interaktif antara karyawan dengan pelanggan. Pemasaran interaktif. Menyampaikan produk jasa sesuai dengan yang dijanjikan. Ini juga berbentuk komunikasi, personal selling, ya, pusat informasi pelanggan atau customer service, ya, pertemuan layanan, service cap, ini nyangkut mengenai interaktif, itu semua. Ya, karena singgungan antara karyawan dengan pelanggan. The determinant of service quality, ya, yang menentukan kualitas jasa ini, kalau disingkat sering dengan istilah TERA, ya, TERA. Dibalik jadi nulisnya ya, ini TERA tuh tangibility, ini berwujud. TERA, empati, reliability, responsiveness, dan assurance. Nah, ini TERA tuh ya. Jadi reliability, responsiveness, assurance, empati, tangibility. Ini 5 determinan yang menentukan kualitas jasa. Nah, ini kehandalan, kemampuan untuk melaksanakan jasa dengan terpercaya dan akurat. Yang menentukan kehandalan seseorang biasanya pertama adalah pengalaman. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Ya.
Pendidikan itu nyangkut mengenai pengetahuan, sedangkan pelatihan itu nyangkut mengenai keterampilan. Yang kedua adalah daya tanggap. Daya tanggap ini kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Sebelum ngeluh sudah respons. Dan ketiga adalah assurance. Assurance atau kepastian. Pengetahuan, kesopanan, petugas, serta kemampuan mereka menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. Assurance. Jadi kalau anak kita dimasukkan ke sekolah kita ini atau anak orang itu menitipkan kepada kita, ya pasti dia akan lulus dengan baik gitu ya, tepat pada waktunya. Ini jaminan atau assurance. Yang keempat, empati, kesediaan untuk peduli, memberikan perhatian pribadi pada pelanggan. Empati harus ada ya dalam proses pelayanan jasa itu. Yang kelima, berwujud menampilkan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan materi komunikasi. Ini menunjukkan tangibility yang kita tunjukkan. Makanya lebih sering disebut dengan TERA, ya, tangible, empathy, responsiveness, reliability, dan assurance. Nah, 6 kriteria kualitas jasa. Pertama adalah professionalism and skill. Penyedia jasa memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah. Ya, ingat bahwa barang dan jasa itu adalah untuk memecahkan masalah mereka. Yang kedua, attitude and behavior. Karyawan menaruh perhatian besar untuk membantu dan ramah. Accessibility and flexibility. Seluruh sistem, lokasi, jam buka dirancang untuk memudahkan pelanggan dan menyesuaikan permintaan pelanggan. Dan yang keempat, reliability and trustworthiness. Ya, reliability dan trustworthiness, apapun yang terjadi lebih disepakati. Dapat diandalkan, menempati janji, dan mengutamakan pelanggan. Bisa dipercaya. Ya, dan yang kelima, recovery. Jika terjadi kesalahan, maka penyedia jasa akan mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi. Buru-buru, ya, jangan dibiarkan kalau ketidaksenangan, ya, buru-buru disegerakan, diselesaikan. Dan keenam, reputation and credibility. Penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai sepadan dengan biaya yang dikeluarkannya. Definisi perilaku konsumen, karena kita akan bicarakan mengenai proses keputusan pembelian, ya, proses keputusan pemilihan perguruan tinggi, artinya ini adalah bersinggungan dengan perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen ini aktivitas individu dalam pencarian, pengevaluasian, pemerolehan, pengkonsumsian, dan penghentian pemakaian barang atau jasa. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi, dan menghentikan konsumsi produk dan jasa atau gagasannya. Jadi perilaku konsumen itu perilaku individu atau bisnis dalam mencari, membeli, dan mengkonsumsi serta menghabiskan jasa yang dibelinya. Nah, ini adalah model consumer behavior. Jadi proses keputusan pembelian atau keputusan pembelian itu sebenarnya dipengaruhi oleh panjang nih, ya, panjang. Dari awalnya adalah marketing stimuli. Kalau tadi 7P-nya ini, 7P. Other stimulinya apa? Ekonomi, teknologi, political, culture, ini adalah stimuli lain. Nah, maka dia akan mempengaruhi psikologi konsumernya. Ini tadi sudah dibahas ini psikologi konsumer mengenai motivation, perception, learning, memory, dan satu lagi sisi lain adalah consumer karakteristik, culture-nya. Dari orang mana dia, gitu ya, sosialnya, personalnya. Ini mengenai ini karakteristik konsumen. Nah, dia akan mempengaruhi proses keputusan pembeliannya. Nah, proses keputusan pembelian ini ada 5 tahap. Dimulai dengan problem recognition.
Problem recognition ini nyangkut mengenai masalah apa nih yang dirasakan. Maka langkah berikutnya adalah information. Masalah pertama adalah misalnya masalah menyangkut mengenai ingin memperoleh pendidikan, maka dia akan mencari informasi. Mencari informasi, mengevaluasi, melakukan pembelian, dan post-purchase behavior, perilaku setelah membeli. Ini yang akan dievaluasinya, diputuskannya. Ya, evaluasi. Ini product choice, brand choice, dealer choice, purchase amount, purchase timing, payment method. Ini yang akan diputuskannya. Kalau kerangka dalam konsep pemasaran jasa, jadi bauran pemasaran ini yang 7P ini nanti akan mempengaruhi decision making purchasing, ya, dan dia melakukan keputusan pembelian, maka dia akan puas, dan setelah puas dia akan loyal. Begini prosesnya. Tadi consumer buying process ini akan melalui 5 tahap, 5 tahapan. Ya, 5 tahapan itu kalau diklasifikasikan ini ada tahap pra pembelian, tahap konsumsi, tahap evaluasi. Ini tahap identifikasi kebutuhan, tahap pencarian, tahap evaluasi, dan tahap konsumsi ini pembelian dan konsumsi, decision-nya. Sedangkan tahap evaluasi purna beli. Nah, yang menstimulus munculnya kebutuhan atau keinginan konsumen bisa macam-macam. Ya, ada commercial choice. Commercial choice itu seperti promosi, ya, rangsangan promosi, rangsangan sosial, rangsangan fisikal, gitu, itu akan mempengaruhi. Nah, kita bahas sedikit mengenai tadi proses itu. Proses pencarian informasi ini nyangkut mengenai search properties misalnya, seperti fitur, model, sebagainya. Experience properties seperti atribut paket wisata, bioskop. Credit properties ini nyangkut mengenai yang sulit dievaluasi. Sumber informasinya ada internal, pengalaman sendiri, kelompok, teman, dan lain sebagainya. Sumber pemasaran, iklan, sumber publik, artikel, koran, sumber experiential, menangani, menilai, mencoba, ya, dan evaluasi. Evaluasinya mengenai menentukan atribut yang akan dievaluasi, menentukan bobot kepentingan, mengalihkan bobot dan bobot kepentingan, menentukan keputusan pembelian atas dasar nilai tertinggi misalnya. Contoh, ini atribut-atribut yang menjadi pertimbangan misalnya memilih perguruan tinggi. Ada Pebunpas, ada Universitas A, B, C, atau fakultas A, B, C. Ini adalah kompetitor terdekat misalnya yang menjadi yang akan kita putuskan. Atributnya apa? Reputasi akademiknya gimana? Lokasinya gimana? Fasilitas kuliahnya, biaya, persyaratan administrasinya. Ya, misalnya ini kasih nilai, semuanya nilainya seperti ini. Ya, terus bobot kepentingannya seperti ini. Reputasi akademik bobotnya 10. Ini 9, 8, biaya 7 misalnya, persyaratan administrasi 6. Ya, berdasarkan ini kalau misalnya setelah dikalikan tadi bobot kali masing-masing nilai, maka jumlah terbesar adalah Pebunpas. Pilihan mahasiswa adalah Pebunpas yang terpenting kalau berdasarkan perhitungan segini, ya. Jadi akan tetapi kan dalam memilih perguruan tinggi atau memilih produk tertentu itu tidak selamanya kita pakai hitung-hitungannya. Ada juga yang ya istilahnya semacam ilham atau semacam judgement aja lah pokoknya. Wah, inilah. Atau ada juga yang disebut karena emosional kan gitu, emosi. Emosi itu hubungan keluarga, hubungan
pertemanan, hubungan, ya semua keluarganya adalah dari Unpas. Oleh karena itu Unpas pilihan setiap generasi kan gitu ya. Masa generasi berikutnya tidak memilih Unpas kan gitu. Oke, dan berikutnya pembelian dan konsumsi ini. Kapan melakukan pembelian tadi? Di mana mau daftar di online sekarang ini, ya bagaimana menggunakannya. Dan terakhir adalah evaluasi purna beli. Memuaskan tidak kuliah ini atau tidak memuaskan. Semua menyatakan puas memilih Unpas. Oleh karena itu, maka kemungkinan loyal, kemungkinan orang tuanya dari sini dan kemungkinan anaknya nanti dari sini juga. Demikian saya kira, mudah-mudahan bermanfaat ya. Paparan saya ini pada umumnya adalah kita sebagai pemasar dan Bapak Ibu juga sebagai pemasar, kita selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk kehidupan ini, karena kita yakin bahwa hidup adalah investasi untuk di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.